Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau membahas Hero X Demon Queen Part 8. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut ketika Leping tiba-tiba berteriak dengan sangat keras saat dia melihat Cici sudah mengering dan Alpha yang sudah terbelah menjadi dua bagian. Sementara itu, di markas Serikat Kegelapan, terlihat iblis beruang bernama Farazdak Samawai yang sedang terkapar tak berdaya. Saat robot iblis mencoba menyadarkannya, dengan menyetrumnya, dia pun langsung tersadar sambil berkata, "Emilia, aku bisa terus bertarung denganmu." Tiba-tiba, Ruth Bader muncul, lalu memintanya untuk tetap tenang, karena pertarungan mereka dengan Emilia sudah berakhir. Pada saat itu, robot iblis mengatakan, Ruth Bader sangat memalukan, karena dia tiba-tiba menghilang saat wakil pemimpin mereka yang merupakan seekor gurita dimakan oleh Emilia dan William menghilang setelah Amelia memukulnya. Mendengar hal tersebut, Ruth Bader mengatakan, tidak ada yang bisa dia lakukan jika mereka menghadapi seekor Raja Naga Emas seperti Amelia, karena Emilia berada di level Demon King sedangkan dirinya hanya berada di level Demon Sect tingkat 2, oleh karena itu dia memutuskan untuk bersembunyi pada saat itu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan, dari awal dia memang sudah sangat yakin, dengan adanya pemimpin mereka di tempat ini, yaitu Malfu, mereka bisa mengalahkan Emilia. Dan ternyata, Emilia saat ini telah berubah menjadi sebutir telur naga emas yang cukup besar, dan Malfu tidak pernah menyangka, Emilia memiliki teknik merubah wujud menjadi seperti itu, dan saat ini, serangan apapun yang akan mereka lancarkan kepada Emilia tidak berpengaruh sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia mendadak memasukkan Emilia yang telah berubah menjadi telur tersebut ke dalam wadah yang menyambung dengan tubuhnya sekaligus yang menyambung dengan wadah yang menampung tubuh yang mirip seperti Elizabeth. Setelah itu, tubuhnya seketika berubah menjadi lebih muda, karena sebenarnya, wadah yang telah menampung Emilia saat ini bisa memindahkan sebagian kekuatan Emilia ke tubuhnya dan sebagiannya lagi ke wadah yang menampung tubuh yang mirip seperti Elizabeth. Beberapa saat kemudian, Tagore Severus yang telah dimusnahkan oleh Elizabeth tiba-tiba muncul, dan ternyata, Tagore Severus adalah makhluk yang Malfu ciptakan, dan Malfu memberikannya kepada kloningnya Azathoth untuk dia kendalikan, atau dengan kata lain, Tagore Severus adalah makhluk yang diciptakan oleh Malfu yang saat ini telah dikendalikan oleh kloningnya Azathoth. Menyadari keberadaannya, Malfu menanyakan, untuk apa dia mendatanginya. Kloningnya Azathoth menjelaskan, identitas tubuh yang dia gunakan ini sudah terungkap, dan dia sudah tidak bisa menggunakannya lagi, oleh karena itu, kedatangannya kali ini adalah meminta Malfu untuk membuatkannya tubuh baru. Ruth Bader yang tidak mengetahui siapa seseorang yang sedang berbicara dengan pemimpin mereka, menanyakan siapa dia sebenarnya kepada Iblis Robot. Iblis Robot menceritakan, pria itu adalah kloning dari sebuah makhluk yang bernama Azathoth yang merupakan pemimpin dari sesuatu yang disebut Lautan Kegelapan. Dia juga menjelaskan, Lautan Kegelapan bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia ini, tapi dari dunia lain, namun, makhluk yang dari dunia itu tidak memiliki tubuh tetap dan harus menjadi parasit yang bisa mengendalikan tubuh seseorang jika ingin bertahan hidup di dunia ini. Mendengar hal tersebut, Ruth Bader terkejut, karena dia tidak dapat memahami maksud dari perkataannya. Meskipun begitu, dia menyadari kalau pemimpin mereka saat ini sedang bekerja sama dengan kloningnya Azathoth, oleh karena itu, dia kembali menanyakan apa tujuan kloningnya Azathoth bekerja sama dengan pemimpin mereka. Iblis Robot yang tidak mengetahui apa-apa, mengungkapkan kalau dia juga tidak mengetahui tujuan kloningnya Azathoth bekerja sama dengan pemimpin mereka. Setelah itu, kita diceritakan, ratusan tahun lalu, setelah Elizabeth menghilang selama 100 tahun lebih, Malfu yang sudah sangat merindukannya, telah mencoba ribuan kali eksperimen untuk memunculkan Elizabeth lagi, namun sayangnya, tak ada satupun eksperimennya yang berhasil. Saat dia mulai kehilangan harapannya yang pada akhirnya membuatnya depresi, dia tiba-tiba memuntahkan banyak darah, yang menandakan tubuhnya hampir mencapai batas untuk tetap hidup, karena usianya dari sisi manusia benar-benar sudah sangat tua, oleh karena itu, dia berniat untuk segera menerobos ke level Demon Lord tahap puncak supaya usianya akan bertambah tak peduli bagaimanapun caranya. Setelah mencoba memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menerobos ke level Demon Lord tahap puncak, kloningnya Azathoth dalam bentuk parasit tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Dan setelah itu, dia langsung mengajak Malfu untuk bekerja sama dan dia menjamin Malfu bisa menerobos ke level Demon Lord tahap puncak jika bersedia menerima tawarannya.
Pada saat ini, cloningnya Azathoth sedang menanyakan, butuh waktu berapa lama bagi Malfu untuk membuatkannya tubuh baru. Malfu yang belum bisa melakukan hal apapun saat ini karena sebagian besar dari tempatnya ini sudah hancur dan ada begitu banyak subjek percobaannya yang juga telah hancur karena pertarungannya dengan Emilia, mengungkapkan, akan sangat sulit baginya untuk membuatkan tubuh baru saat ini. Mendengar hal tersebut, cloningnya Azathoth dengan santai menanyakan, kenapa Malfu tidak memberikannya tubuh milik masternya yang saat ini berada di wadah inkubasinya. Perkataannya membuat Malfu marah, oleh karena itu, dia dengan serius memperingatnya, jika cloningnya Azathoth berani menyinggung masternya lagi, dia akan membunuhnya. Di saat yang sama, semua bawahannya Malfu langsung merasa tertekan, karena niat membunuh yang Malfu keluarkan. Cloningnya Azathoth yang sedang berusaha menahan niat membunuh tersebut, mencoba menyuruh Malfu untuk tetap tenang, dengan mengatakan, apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah candaan. Pada saat itu, dia yang telah mengetahui Elizabeth sebenarnya masih hidup, memutuskan untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Malfu, agar kerjasamanya dengan Malfu akan terus berlanjut. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota, terlihat Leping yang telah berada di tempat tersebut selama sebulan seorang diri, karena dia ingin berpetualang sendiri. Saat itu, ada satu hal yang membuatnya heran, kenapa kota itu tampak seperti sedang direnovasi. Setelah berjalan beberapa saat, dia memutuskan untuk mengunjungi Annie di gerejanya untuk melihat keadaannya. Setibanya di gerejanya Annie, dia tiba-tiba menjadi terkejut, karena dia melihat, manusia babi yang dia kenal yang berasal dari geng Beast yang pernah memungut biaya perlindungan kepada Annie dengan paksa sedang melakukan sesuatu, dan pada saat yang sama, terdengar suara yang mengatakan, "Gosok, gosoklah dengan kuat saudara babi." Hal itu jelas membuat Leping bertambah terkejut, karena dia berpikir, manusia babi itu sedang melakukan sesuatu yang buruk kepada Annie. Leping tidak tinggal diam, dia langsung menendang pintu masuk untuk menghentikannya. Apa yang baru saja Leping lakukan membuat perhatian semua anggota geng Beast yang ada di tempat tersebut terkejut, dan ternyata, manusia babi itu masih mengenal Leping. Leping yang mulai merasa khawatir, menanyakan, apa yang sedang dia lakukan kepada Annie. Manusia babi itu berjalan mendekatinya, lalu mengatakan, dia dan teman-temannya telah tinggal bersama Annie, dan Annie selalu beristirahat dengan nyaman karena mereka. Saat manusia babi itu telah berada di dekatnya, kemudian memegang pundaknya sambil bersiap akan mengatakan sesuatu, Leping berpikir, jika dia benar-benar ingin menjadi seorang pahlawan, dia tidak boleh takut lagi kepada siapapun. Setelah itu, dia menyuruh Annie untuk tetap tenang, kemudian berjanji, dia akan menyelamatkan Annie bagaimanapun caranya. Ternyata, Leping telah salah paham kepada manusia babi itu, karena sebenarnya, Annie masih baik-baik saja dan baru saja keluar dari kamarnya karena mendengar suaranya Leping, dan pada saat itu, penampilannya Annie telah berubah menjadi semakin dewasa. Hal itu tentu saja membuat Leping kebingungan, tetapi, saat manusia babi itu melihat Annie baru saja keluar dari kamarnya, dia mendekati Annie untuk meminta pendapatnya Annie tentang pekerjaan bersih-bersih yang baru saja dirinya dan teman-temannya lakukan. Annie benar-benar terkejut, karena saat ini seluruh ruangan gerejanya tampak seperti memiliki penampilan yang benar-benar baru karena sudah sangat bersih. Mendengar semua percakapan mereka, Leping akhirnya menyadari kalau dia telah salah paham. Melihat ekspresinya Leping, Annie menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Setelah beberapa saat Annie baru saja menuangkan teh untuk Leping, Leping langsung mengungkapkan perasaannya bahwa dia benar-benar tidak menyangka Annie tampak sudah sangat dewasa sekarang. Annie merasa malu karena ungkapannya Leping itu, tapi setelah itu, dia menjelaskan, penampilannya bisa berubah drastis karena kekuatan sihirnya telah meningkat pesat. Setelah mereka berdua berbincang beberapa saat, Leping mengungkapkan dia barusan mengira anggota geng Beast itu sedang melakukan hal yang buruk kepadanya. Mengingat geng Beast dulu selalu memungut biaya perlindungan dari Annie dengan paksa, Leping yang merasa penasaran menanyakan kenapa mereka tiba-tiba bisa dekat dengannya. Annie dengan singkat menceritakan, semuanya dimulai sejak seminggu yang lalu, sesuatu yang buruk terjadi pada geng Beast tersebut yang akhirnya menyebabkan kerusakan besar di kota ini. Mendengar hal tersebut, Leping menganggap, semua hal itu adalah ulahnya Serikat Kegelapan. Annie membenarkan perkataannya, dan setelah itu, kita diceritakan kejadian aslinya, di mana pada saat itu, di kota ini,
Pemimpin geng Beast yang juga merupakan manusia babi tiba-tiba mengamuk di tengah kota dan tubuhnya telah berubah menjadi sangat besar karena dikendalikan oleh sesuatu dan sekarang telah menjadi apostle. Manusia babi yang saat ini dekat dengan Annie, mencoba menyadarkan pemimpinnya, dan ternyata, mereka berdua adalah saudara. Namun, semuanya jelas sangat sia-sia, karena ternyata, yang mengendalikan pemimpinnya adalah parasit dari lautan kegelapan yang Tagore Severus masukkan ke dalam tubuhnya. Perlu diketahui, makhluk yang telah dikendalikan oleh parasit dari lautan kegelapan disebut apostle, dan yang selalu melatih apostle adalah serikat kegelapan karena hubungan kerjasama yang mereka miliki. Saat Tagore Severus akan membaca sesuatu di bukunya, pemimpin geng Beast yang telah dia kendalikan mendadak melancarkan serangan kepada saudaranya sendiri. Namun untungnya, ada sesuatu yang langsung menghalanginya, sehingga membuat saudaranya tersebut terkejut karena saat itu tidak terjadi apa-apa kepadanya. Ternyata, yang baru saja menghalangi serangan tersebut adalah boneka panda milik Annie yang telah berubah menjadi begitu besar. Annie yang sedang berada di pundak bonekanya itu, berjanji, mulai sekarang, dia yang akan melindungi kota Bost ini. Setelah mengatakan hal tersebut, dia langsung mengeluarkan beberapa bonekanya yang langsung berubah menjadi begitu besar, untuk menghadapi pemimpin geng Beast tersebut. Setelah melalui pertarungan yang cukup panjang, semua bonekanya Annie pada akhirnya berhasil mengalahkan pemimpin geng Beast tersebut. Melihat hal tersebut, saudaranya langsung mencoba menenangkan pikirannya, karena sebenarnya, dia tidak dapat merelakan kepergiannya. Menyadari hal itu, Annie menjelaskan kepadanya, dia terpaksa membunuhnya karena dirinya tidak dapat memurnikannya lagi untuk mengembalikan kesadarannya. Tagore Severus yang masih berada di tempat tersebut, cukup terkejut karena ini pertama kalinya dia melihat gadis yang begitu kuat di kota ini. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya heran, kenapa gadis tersebut, yaitu Annie tampak terlihat seperti keturunan klan Jimji, padahal klan Jimji sudah dimusnahkan di dunia ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan parasit dari lautan kegelapannya, karena dia ingin mencoba mengendalikan Annie. Namun, Annie yang langsung menyadari keberadaan parasit tersebut langsung memusnahkannya dengan kekuatan milik klan Jimji-nya. Saat Annie juga telah menyadari keberadaan Tagore Severus, Tagore Severus tiba-tiba menghilang begitu saja. Di masa ini, Leping yang telah mengetahui semua kejadian tersebut, menjadi sangat yakin kalau semua kejadian yang terjadi di kota ini berhubungan dengan serikat kegelapan. Tiba-tiba, ekspresinya Annie berubah, lalu mengungkapkan, pada saat itu, dia sebenarnya sempat merasakan kehadiran seorang pria yang tiba-tiba menghilang yang memiliki sihir yang sama dengan matanya, dan dia sangat yakin, jika dirinya berhasil menangkap pria tersebut, dirinya bisa mendapatkan petunjuk tentang asal-usulnya. Leping mencoba menyuruhnya untuk tetap tenang, kemudian mengatakan, dia yakin suatu hari nanti Annie dapat mengetahui tentang asal-usulnya. Setelah mereka berdua berbincang beberapa saat, Leping mendadak mengatakan, kedatangannya kali ini sebenarnya hanya ingin melihat kondisinya Annie, tapi jika ada sesuatu yang ingin Annie bicarakan dengannya, dia bersedia mendengarkannya. Mendengar hal tersebut, Annie menyatakan, seperti yang pernah Elizabeth bilang, bahwa dia adalah keturunan klan Jimji yang dapat memiliki kekuatan klan Jimji, oleh karena itu, dia berniat menjadikan kekuatannya untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Perkataannya jelas membuat Leping senang, tetapi, dia tiba-tiba mengatakan, sepertinya menyerahkan sesuatu kepada Annie adalah pilihan yang bagus. Sebelum menjelaskan maksud dari perkataannya, Leping mengatakan, seperti yang telah Annie tahu, Elizabeth adalah orang yang saat ini tidak peduli terhadap dunia meskipun dunia telah menjadi kacau, oleh karena itu, sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan legendaris dia perlu membereskan semua kekacauan tersebut. Namun, karena dia menganggap dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berpikir dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali, Leping takut dirinya malah akan menambah kekacauan yang telah terjadi kepada dunia ini jika dirinya mengambil tindakan. Akan tetapi, Annie malah salah memahami maksud dari perkataannya itu, dia mengira, Leping baru saja mengatakan, jika dia mengambil tindakan untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi kepada dunia ini, meskipun hanya tindakan sekecil saja, dunia ini bisa hancur berkeping-keping karena kekuatannya. Hal itu jelas membuatnya terkejut, dan karena semua hal tersebutlah, dia berpikir, Leping sebenarnya ingin dirinya lah yang membereskan kekacauan yang telah terjadi kepada dunia ini. Pada saat yang sama, Leping menjelaskan apa yang dia bilang sebelumnya, menyerahkan perdamaian dunia kepada Annie benar-benar pantas, karena Annie adalah orang baik, bahkan, Elizabeth pernah memujinya karena bakat yang dia miliki. Mendengar hal itu,
Annie dengan terpaksa menyetujuinya, sambil mengungkapkan, dia akan melakukan yang terbaik. Kala itu, Leping tiba-tiba menaruh ranselnya di atas meja, lalu menunjukkan begitu banyak buah yang ada di dalam ranselnya kepada Annie, kemudian menjelaskan, seperti yang telah dia janjikan terakhir kali, dia akan membawakan buah-buahan untuk Annie, dan dia juga berjanji, mulai sekarang dan seterusnya, dia akan secara rutin mengirimkan buah-buahan untuk Annie. Semua hal itu membuat Annie terkejut, dan dia malah berpikir, Leping sengaja memberikan semua buah-buahan tersebut dan akan terus mengirimkan buah-buahan kepadanya di masa mendatang agar kekuatannya bisa terus meningkat untuk membawa perdamaian kepada dunia ini, karena di matanya, semua buah-buahan yang Leping berikan mengandung sihir yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia jelas merasa senang, dan berjanji, dia tidak akan mengkhianati Leping. Pada saat itu, Leping akan segera bergegas pergi, sambil mengungkapkan, mulai sekarang dia bisa melanjutkan petualangannya tanpa perlu khawatir lagi, untuk menguasai dunia seperti perjanjian yang telah dia buat dengan Elizabeth. Mendengar hal itu, Annie cukup terkejut, dan dia malah menduga, Leping ingin menguasai dunia karena hal itu adalah salah satu persyaratan yang Elizabeth minta untuk menikahinya. Leping membantah pemikirannya, lalu menjelaskan, keinginan menguasai dunia bukanlah keinginannya, tapi keinginannya Elizabeth agar dirinya dapat membawa perdamaian, namun sebenarnya, Leping ingin membawa perdamaian dengan caranya sendiri. Teringat Annie selalu membaca buku, Leping menanyakan apakah Annie mengetahui tentang informasi kekuatan utama di benua pahlawan ini. Annie tentu saja mengetahuinya, oleh karena itu, dia langsung menceritakan, di benua pahlawan ini, selain serikat kegelapan yang berasal dari alam iblis, ada 3 kekuatan utama lainnya, yaitu Guild Sword Saint, ras Elf, dan kerajaan Aristoteles. Selain 3 kekuatan utama tersebut, ada satu lagi kerajaan yang disebut kerajaan Dwarf, tetapi, tidak seperti dengan yang lainnya, mereka hanya berperan sebagai pendukung, namun, karena permintaan pasokan senjata dari Guild Sword Saint, mereka memiliki hubungan paling dekat dengan Guild Sword Saint itu sendiri. Tidak hanya itu, Guild Sword Saint juga merupakan pemimpin dari semua guild yang ada di benua pahlawan ini, karena jika ada seseorang yang ingin mendirikan guild, mereka perlu meminta persetujuan dari Guild Sword Saint. Sebelum Serikat Kegelapan muncul membawa kekacauan, sebenarnya ada perselisihan di antara semua ras, tetapi setelah Serikat Kegelapan muncul, mereka semua segera mengambil tindakan. Di antara ketiga kekuatan utama tersebut, Chichi-Saugus, pemimpin dari Guild Sword Saint adalah yang paling kuat. Dia adalah seseorang yang mendirikan Guild Sword Saint, dan dia sengaja mendirikan markas utama Guild Sword Saint di dekat daerah rawa beracun untuk mengintimidasi Serikat Kegelapan. Sejak saat itu, ras Elf telah menutup pintu masuk untuk memasuki daerah mereka. Tetapi, mereka tetap mengizinkan anggota ras mereka untuk melakukan kontrak dengan dunia luar. Namun, jika ada orang lain selain anggota ras mereka yang ingin memasuki daerah mereka, orang itu harus melalui proses yang begitu panjang. Sedangkan untuk kerajaan Aristoteles, mereka adalah kerajaan yang terkenal dengan teknologi dan sihir mereka. Namun, sejak 10 tahun yang lalu, mereka telah menutup pintu masuk dan pintu keluar karena mereka tidak ingin terlibat lebih dalam dengan kekacauan yang telah terjadi di benua pahlawan ini. Annie juga menceritakan, Guild Sword Saint adalah bintang yang sedang naik daun, karena mereka merupakan kekuatan utama terkuat di benua pahlawan ini. Karena hal itu, banyak kota dan daerah lainnya yang ingin mencari perlindungan di bawah pengaruh mereka, akan tetapi, hal itu malah membuat kerajaan Aristoteles dan ras Elf tidak puas dengan mereka. Tapi dengan adanya Serikat Kegelapan, mereka sebenarnya malah merasa senang, karena kekuatan dari Serikat Kegelapan dapat menekan Guild Sword Saint. Mendengar semua yang Annie bilang, Leping cukup terkejut, karena dia menyadari, selain Guild Sword Saint, 2 kekuatan utama di benua pahlawan ini tidak ingin terlibat lebih dalam dengan kekacauan yang telah dibuat oleh Serikat Kegelapan. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran, kenapa nama pemimpin Guild Sword Saint terdengar sangat familiar. Setelah itu, Annie tiba-tiba menanyakan, cara seperti apa yang ingin Leping gunakan untuk menguasai benua pahlawan agar bisa membawa perdamaian. Karena pertanyaannya itu, Leping menjelaskan, perdamaian tidak bisa dicapai hanya dengan melenyapkan Serikat Kegelapan saja, karena jika perselisihan di antara 3 kekuatan utama di benua pahlawan ini tidak diselesaikan, bahkan jika Serikat Kegelapan dapat dilenyapkan, benua pahlawan tetap tidak akan menjadi damai karena perselisihan di antara 3 kekuatan utama tersebut. Leping juga mengungkapkan, Elizabeth dulu bisa membawa perdamaian di benua pahlawan ini karena dia menggunakan kekuatannya untuk menekan semua orang, namun berbeda dengan dirinya,
Leping hanya berencana ingin menyatukan berbagai kekuatan dan membiarkan mereka untuk membentuk aliansi dalam proses melawan Serikat Kegelapan, supaya setelah itu, benua pahlawan bisa menjadi damai tanpa perselisihan di antara berbagai kekuatan. Namun, untuk melakukan hal tersebut, dia perlu memikirkan cara menyatukan mereka, dan setelah itu, Leping mengungkapkan, hanya itulah satu-satunya cara untuk membawa perdamaian yang dia pikirkan yang menurutnya berbeda dengan Elizabeth. Mendengar semua yang Leping katakan, Annie cukup terkejut, sebab dia berpikir, Leping dan Elizabeth memiliki cara yang berbeda untuk membawa perdamaian karena perselisihan di antara mereka berdua berbeda. Karena 500 tahun yang lalu, Elizabeth berhasil membawa perdamaian dengan memerintah menggunakan kekuatannya. Namun ketika dia pergi, perselisihan langsung kembali muncul dan benua pahlawan ini kembali kacau. Sedangkan untuk Leping, sebagai pahlawan legendaris, dia ingin menggunakan cara baru untuk membawa perdamaian. Meskipun cara tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, oleh karena itu, dia berpikir, Leping berpetualang karena dia ingin mencari siapa saja yang layak untuk menyatukan kekuatan besar yang ada di benua pahlawan, sama seperti terakhir kali Leping mengunjungi labirin harta karun milik naga emas. Dikarenakan semua hal tersebutlah, Annie mengira, Leping memilih dirinya karena Leping berniat meningkatkan kekuatannya untuk menjadi pion dalam rencananya yang harus menjadi kekuatan baru untuk menjaga kota Bost ini. Annie juga berpikir, jika dirinya berniat mengkhianati Leping, Leping mungkin saja akan menyingkirkannya di masa depan, oleh sebab itu, dia bersumpah dirinya tidak akan mengkhianati Leping, dan dirinya seharusnya merasa tersanjung karena Leping memilihnya dalam rencana besarnya. Setelah itu, Annie kembali berpikir, menyatukan semua kekuatan besar yang ada di benua pahlawan ini dan melenyapkan kekacauan yang telah terjadi selama ratusan tahun di benua pahlawan ini lebih sulit daripada melenyapkan Serikat Kegelapan seorang diri. Jika orang lain yang ingin melakukan hal tersebut, dia akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi karena Leping yang ingin melakukan hal tersebut, dia sangat yakin Leping pasti bisa, oleh karena itu, dia berniat untuk terus meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan semua buah-buahan yang Leping berikan. Setelah semua itu, Leping yang merasa penasaran dengan kerajaan Aristoteles, menanyakan teknologi dan sihir seperti apa yang membuat mereka bisa terkenal dengan kedua hal tersebut. Annie yang belum pernah pergi ke kerajaan Aristoteles, tentu saja tidak mengetahuinya, tetapi menurut yang tercatat di dalam buku yang pernah dia baca, kerajaan Aristoteles memiliki kendaraan raksasa baja sebesar kastil yang bisa dikendarai dengan jumlah sihir yang sangat kecil saja. Perkataannya jelas membuat Leping berkeinginan mengunjungi kerajaan Aristoteles, oleh karena itu, dia benar-benar berniat pergi ke kerajaan tersebut. Mengetahui apa yang sedang Leping pikirkan, Annie menyarankannya untuk pergi ke wilayah ras elf saja, karena saat ini, kerajaan Aristoteles belum menerima satupun pengunjung yang ingin memasuki wilayah mereka. Annie juga memberitahu Leping, baru-baru ini tersebar berita bahwa ada guild baru yang diakui oleh Guild Sword Saint yang sekarang telah bergabung dengan ras elf, oleh karena itu, dia kembali menyarankannya untuk mengunjungi wilayah ras elf saja, dan ternyata, guild baru yang dia maksud adalah guild kartu yang didirikan oleh Evo dan putrinya, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.